Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imaniar Niatul Hasanah, asal sekolah dari SMKN 1 Majalengka, dan saya berasal dari kelas 11 RTL. Di sini saya kembali lagi untuk disuruh membuat tugas. Seperti biasa, pertama-tama kita buka soal terlebih dahulu. Nah, di sini saya diberikan tugas yang berjudul membuat website produk. Di deskripsi soal, Anda diminta untuk membuat sebuah website yang mempromosikan produk tertentu menggunakan framework Bootstrap. Website ini harus responsif dan memanfaatkan berbagai elemen Bootstrap seperti navbar, carousel, card, modal, and form. Langkah kerjanya di sini, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Hubungkan Bootstrap dengan menggunakan CDN. Halaman website harus responsif. Kemudian tambahkan navbar di bagian atas halaman dengan menu Home, Product, About, and Section. Navbar harus bersifat responsif, berubah menjadi hamburger menu pada perangkat mobile. Tambahkan juga brand logo produk di sebelah kiri navbar. Yang ketujuh, isi setiap menu halaman. Nah, di dalam menu ada Home yang berisi carousel. Lokasi terletak di bagian paling atas halaman Home. Kemudian ada deskripsi. Carousel berfungsi sebagai slide gambar yang mempromosikan produk-produk unggulan atau kampanye marketing. Setiap slide dapat berisi gambar produk, judul, dan teks singkat yang menggambarkan fitur utama atau penawaran khusus. Fungsionalitas carousel ini harus memiliki kontrol navigasi seperti next dan prep, serta indikator slide di bagian bawah. Kemudian ada Jumbotron. Lokasinya di bawah carousel. Masih ada section home. Deskripsi, Jumbotron adalah area besar dengan background warna atau gambar yang menonjol. Digunakan untuk menampilkan pesan utama atau highlight dari produk. Contohnya, Anda bisa menampilkan slogan produk, ajakan untuk membeli, atau penawaran diskon di sini. Kemudian ada produk bestseller. Lokasinya di bawah Jumbotron dalam section home. Deskripsi, bagian ini menampilkan produk-produk bestseller dan perusahaan. Gunakan Bootstrap cards untuk menampilkan gambar, nama, harga, serta deskripsi singkat dari setiap produk. Produk ini ditampilkan dalam grid yang responsif. Selanjutnya ada produk yang berisikan lokasi pada halaman produk menggunakan Bootstrap Grid System untuk menampilkan produk dalam bentuk card yang responsif. Kemudian tambahkan tombol detail pada setiap produk. Ketika tombol detail diklik, maka muncul pop-up modal untuk menampilkan detail produk. Kemudian di dalam About, yang lokasinya pada halaman About. Halaman ini bisa digunakan untuk memberikan informasi tentang perusahaan atau organisasi, termasuk sejarah, visi, misi, dan tim yang terlibat. Selanjutnya ada kontak. Lokasinya terletak di halaman kontak. Section kontak memungkinkan pengguna untuk menghubungi perusahaan atau menanyakan lebih lanjut tentang produk. Gunakan Bootstrap Form komponen untuk membuat formulir kontak yang mencakup nama, email, subjek, dan pesan. Selanjutnya, tambahkan juga maps untuk lokasi perusahaan. Tambahkan juga footer di bagian halaman ini yang mencakup informasi kontak atau link media sosial. Boleh menambahkan variasi atau komponen lain dengan syarat komponen Bootstrap yang disebutkan pada petunjuk nomor 7 terpenuhi semuanya. Nah, sekarang langsung saja saya akan membuka Visual Studio Code-nya punya saya. Nah, pertama-tama di sini kita harus membuat folder terlebih dahulu. Nah, yang di dalamnya ada file index HTML.
Nah, di sini seperti biasa kita cuma menggunakan doctype HTML yang nanti di dalam judulnya ada CF, yaitu nama toko buatan saya, web penjualan saya. Kemudian ada icon links. Nah, di sini bisa kita cari lalu di fitur icon, kemudian tinggal tempelkan saja. Selanjutnya ada Bootstrap CDN. Kita bisa cari saja langsung di Bootstrapnya. Kita ketikkan Bootstrap. Nah, ini ya. Setelah di Bootstrap, kita langsung saja ke doc. Kemudian kita search di bagian ini, yaitu CDN. Nah, di sini saya menggunakan yang ini. Tinggal copy saja, terus kita masukkan ke sini, ditempelkan di baris ke-10. Selanjutnya ada custom style. Di sini saya menambahkan beberapa color untuk mempercantik web penjualan saya. Selanjutnya ada footer. Di sini saya memakai background yang sama dengan webnya. Kemudian di baris ke-90 ada navbar. Nah, navbar ini tinggal kita cari saja, sama seperti yang tadi di Bootstrapnya, langsung kita search navbar. Oh, tidak bisa. Kita langsung cari saja di sini. Sepertinya. Nah, di sini. Navbar, klik navbar. Nah, saya menggunakan navbar yang kelewat. Saya menggunakan navbar yang ini. Kemudian ini semua navbar, dan juga saya di sini menambahkan logo saya. Tinggal kita tambahkan IMG, SRC, terus masukkan logo yang ingin kita tempelkan. Kemudian di sini juga ada nama toko saya, yaitu Chinese Food, karena ya pengen aja. Kemudian di dalam navbar itu ada home, product, about, sama kontak, seperti yang diminta pada si soal. Selanjutnya ada carousel. Nah, di sini saya juga memakai dari Bootstrap. Tinggal kita search saja. Carousel. Nah, saya menggunakan yang ini agar bisa bukan. Saya menggunakan yang ini supaya si tampilan home-nya bisa di slide atau pindah-pindah gambar. Tinggal klik copy saja, lalu tempelkan ke si bagian home, yaitu yang berisi carousel. Di dalam carousel juga saya menambahkan beberapa gambar. Saya menambahkan 3 gambar, tapi di dalam gambarnya sama saja sih yang itu. Kemudian di baris ke 159 ada Jumbotron. Sama, saya juga memakainya dari Bootstrap. Jumbotron. Nah, ya, pokoknya saya, tapi di mana ya lihat. Intinya saya mencari di sini. Selanjutnya, kemudian di baris ke 167 ada cards.
sama juga saya mengambilnya dari Bootstrap. Tinggal kita tuliskan saja card. Nah, di sini saya menggunakan yang ini. Tinggal klik copy lalu tempelkan pada codingan ini. Kemudian ada di halaman produk. Di halaman produk ini sama juga memakai card produk, tapi ini untuk menampilkan menu-menu yang ingin kita jual. Beda dengan yang ini itu untuk untuk memberitahu buat yang membuka web kita kalau ada menu bestseller, kemudian ada juga menu-menu lainnya. Saya juga menambahkan beberapa gambar yang pastinya gambar itu berbeda-beda. Selanjutnya di bagian about, di sini saya cuman menambahkan sedikit tentang visi misi dari si web penjualan saya. Nah, selanjutnya di baris ke 324 yaitu bagian kontak section. Nah, di sini terdapat kontak us, terus our location. Kemudian di sini saya menambahkan link Google Maps yang akan mengarahkan ke lokasi di mana kedai kita berjualan. Kemudian di sini juga ada nama itu untuk mengisi nama siapa yang ingin mengirimkan pesan kepada web penjualan kita. Kemudian di sini ada email, subject, dan message. Kemudian di sini juga saya menambahkan sedikit background color, yaitu berwarna kuning yang saya pakai untuk membuat Bootstrap ini. Nah, di sini saya menambahkan juga footer, yaitu yang berisinya Twitter, Facebook, Google, Skype, sama Instagram. Kemudian saya juga di sini menambahkan copyright, yaitu design by Imaniar. Nah, di sini ada footer and ya. Di sini link ini bagian Japanya online. Jadi si web ini bisa diakses cuman buat online saja. Nah, segini mungkin codingan yang saya jelaskan. Oh iya, kita coba lihat web hasil buatan saya. Nah, ini dia, ini si bagian navbar. Ini ada home, produk, about, sama kontak. Di sini kan di soal harus menambahkan logo. Nah, ini di sini logo web penjualan saya. Kemudian ini nama toko saya. Di dalam si navbar ada foto. Ini bisa di slide, bisa kita slide, tapi ini gambarnya sama saja. Kalian juga bisa ganti sih mau gambar apapun itu. Kemudian ini ada jumbotron yang berisi kata-kata selamat datang di kedai kami. Kedai kami menyediakan berbagai macam makanan seperti di bawah ini. Jadi si jumbotron ini untuk mengenalkan kepada si pengunjung ya bahwa kedai kami ada begitu. Kemudian ini ada produk bestsellernya. Di sini saya menyantumkan si produk bestsellernya dimsum mentai, yaitu. Kemudian ada produk yang lainnya seperti ada dimsum biasa, edifura, sama gyoza. Nah, kalau kita klik detail, nah di sini ada deskripsi, kemudian ada harga, sama kategorinya. Sama si produk kedua juga ini. Produk ketiga. Nah, ini harganya ya. Selanjutnya ada tentang kami yang berisi sejarah singkat tentang kedai kami. Kemudian ada visi dan misi tentang kedai kami. Dan ada juga tim toko yang berisi dari manajer toko, kasir, pramuniaga, pemasaran atau promosi, dan keamanan. Selanjutnya ada kontak us. Kalian juga bisa mengirim melalui ini. Selanjutnya ada footer. Di sini footer yang saya gunakan Twitter, Facebook, sama Instagram.
Nah, kemudian di soal juga harus responsif ya, coba kita. Kayaknya ini sudah responsif ya. Tuh. Nah, si ini juga udah pindah ke bawah, tadinya di samping. Coba klik ini. Ke home. Produk. Kemudian kita kembali lagi ke about, terus ke apa. Nah, ya mungkin segini saja tampilan dari web penjualan produk saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.